Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Afif Rahmania Astianti dan juga kawan saya Ayu Pramesti Amelia, Ega Rahma dan juga Fatimah Azahroh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan dan juga menjelaskan tentang penggabungan usaha, yakni untuk melengkapi tugas akuntansi keuangan lanjutan 2. Selanjutnya, yaitu pengertian penggabungan usaha. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 22 paragraf 8 tahun 1999, penggabungan usaha business combination adalah penyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena suatu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Hadori Yunus, pengertiannya adalah sebagai berikut. Penggabungan badan usaha adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomis. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penggabungan usaha merupakan usaha pengembangan atau perluasan perusahaan dengan cara menyatukan perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain untuk menjadi satu kesatuan ekonomi. Selanjutnya, jenis-jenis dari penggabungan usaha. Berdasarkan PSAK nomor 22 paragraf 8 tahun 1999, terdapat dua jenis penggabungan usaha, yaitu akuisisi dan juga penyatuan kepemilikan. Manfaat akuisisi. Yang pertama, peningkatan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis sekarang daripada melakukan pertumbuhan secara internal. Yang kedua, mengurangi tingkat persaingan dengan membeli beberapa badan usaha guna menggabungkan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan. Yang ketiga, memasuki pasar baru, penjualan dan pemasaran sekarang yang tidak dapat ditembus. Yang keempat, menyediakan mengenai skill, yaitu adanya bantuan manajerial mengelola aset-aset badan usaha. Kenalkan, nama saya Fatimah Azahroh dari kelompok 1 akan menerangkan tentang jenis-jenis akuisi. Jenis-jenis akuisi itu ada 3. Yang pertama adalah merger atau konsolidasi. Pengertian dari merger atau konsolidasi adalah untuk merger sendiri, istilah merger sering disebut dengan menunjukkan penggabungan dua perusahaan atau lebih dan kemudian tinggal nama salah satu perusahaan yang digabung. Sedangkan consolidation menunjukkan penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dan dari perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut hilang. Kemudian muncul nama baru dari perusahaan gabungan. Itu perbedaan antara merger dan konsolidasi. Untuk jenis-jenis akuisi yang kedua adalah akuisisi saham. Cara kedua untuk pengambilan alih perusahaan lain adalah mengambil saham perusahaan tersebut, baik dibeli secara tunai ataupun menggantikannya dengan sekuritas lainnya. Untuk jenis-jenis yang ketiga yaitu akuisisi aset. Suatu perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan jalan membeli aktiva perusahaan tersebut. Cara ini akan menghindarkan perusahaan dari kemungkinan memiliki pemegang saham minoritas yang dapat terjadi pada peristiwa akuisisi saham. Akuisisi aset dilakukan dengan cara memindahkan hak pemilikan aktiva-aktiva yang dibeli. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang proses akuisi. Proses akuisi menurut P.S. Sudarsaman tahun 1999 yaitu ada 3. Yang pertama, tahap persiapan, terus tahap negosiasi, terus ada tahap integrasi. Untuk tahap persiapan yaitu untuk mengembangkan strategi akuisisi, alasan menciptakan nilai dan kriteria akuisisi. Yang kedua ada meneliti, menyaring, dan mengidentifikasi perusahaan target.
Yang ketiga ada evaluasi strategi terhadap sasaran dan menilai kelayakan akuisisi. Tahap selanjutnya ada tahap negosiasi. Sama tahap negosiasi ini ada 3: mengembangkan strategi pengarahan, mengevaluasi keuangan dan perhitungan harga perusahaan target, terus menegosiasi dan transaksi pembiayaan. Tahapan terakhir adalah tahapan integritasi. Tahapan integritasi itu juga ada 3. Yang pertama, mengevaluasi kesehatan organisasi dan budaya perusahaan, mengembangkan pendekatan integrasi. Terus yang kedua, menyesuaikan strategi organisasi dan budaya antar perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. Terus yang ketiga adalah hasil-hasil. Selanjutnya, bentuk-bentuk gabungan usaha. Bentuk-bentuk gabungan usaha ini ada 2 ya. Ditinjau dari bentuk penggabungan itu ada 3 juga. Terus sedangkan dari segi hukum ada 3. Kalau dari penggabungan, bentuk penggabungan itu ada penggabungan horizontal, terus ada penggabungan vertikal, penggabungan konglomerat. Sedangkan dari segi hukum itu ada merger, konsolidasi, dan afiliasi. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang penggabungan usaha, yaitu yang pertama adalah akuisisi. Akuisisi sendiri ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu akuisisi horizontal. Akuisisi horizontal ini dilakukan terhadap perusahaan lain yang mempunyai bisnis ataupun bidang usaha yang sama. Jadi perusahaan yang diakuisisi dan mengakuisisi ini bersaing untuk memasarkan produk yang mereka tawarkan. Nah, yang kedua ialah akuisisi vertikal. Akuisisi ini dilakukan terhadap perusahaan yang berbeda pada tahap proses produksi yang berbeda. Misalnya, perusahaan rokok mengakuisisi perusahaan perkebunan tembakau. Untuk yang ketiga ialah akuisisi konglomerat. Nah, perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi ini tidak mempunyai keterkaitan operasi. Akuisisi perusahaan yang menghasilkan food product oleh perusahaan komputer dapat dikatakan sebagai akuisisi konglomerat. Bentuk penggabungan usaha yang lainnya ada juga merger. Merger ini terjadi ketika sebuah perusahaan mengambil alih semua operasi dari entitas usaha lain dan entitas yang diambil alih tersebut dibubarkan. Selanjutnya ada juga konsolidasi. Konsolidasi ini terjadi ketika sebuah perusahaan yang baru dibentuk mengambil alih aktiva dan operasi dari 2 atau lebih entitas usaha yang terpisah dan akhirnya entitas yang terpisah tersebut dibubarkan. Ada juga afiliasi. Afiliasi ini merupakan salah satu cara mengembangkan bisnis dengan cara memanfaatkan sosialisasi yang secara terarah dilakukan oleh individu, badan, usaha atau organisasi dan kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan seperti yang sudah disepakati bersama. Pembentukan kontak sosial ini menghasilkan sebuah pertalian. Untuk metode akuntansi penggabungan usaha ada 2, yaitu yang pertama metode penyatuan kepemilikan. Metode penyatuan kepemilikan ini ialah pada suatu kombinasi usaha dari 2 atau lebih badan usaha, di mana pemegang-pemegang dari bagian penting atas kepemilikan masing-masing badan usaha itu menjadi pemilik dari badan usaha yang kemudian memiliki harta kekayaan dan usaha-usaha dari perusahaan yang bergabung, baik secara langsung atau melalui satu atau lebih anak perusahaan. Yang kedua ialah metode pembelian. Metode pembelian ini yaitu apabila di dalam suatu kombinasi usaha dari 2 atau lebih badan usaha, di mana bagian yang terpenting dari pemilikan perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang diperoleh itu dieliminasikan. Nah, ada juga beberapa penyebab mengapa penggabungan usaha perlu untuk dilakukan. Yang pertama ialah manfaat biaya. Yang kedua juga ada resiko lebih rendah. Ada juga penundaan operasi pengurangan. Yang keempat ada mencegah pengambil alihan. Yang kelima, akuisisi harta tidak berwujud. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong penggabungan. Yang pertama, terbatasnya atau ketidaksempurnaannya pasar bagi perusahaan-perusahaan kecil, sehingga perusahaan kecil memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam persaingan dengan perusahaan besar. Yang kedua, untuk mendapatkan bahan mentah dengan secara kontinu dan berkualitas sangat baik. Yang ketiga, terbatasnya tanggung jawab dari suatu badan usaha.
Yang keempat, untuk mengurangi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis. Yang kelima, adanya kebebasan masuknya barang-barang dari luar negeri. Dan yang keenam, faktor perseorangan, yaitu bagi orang yang perusahaannya sudah kuat ingin memperkuatnya lagi dengan menelan perusahaan kecil lainnya atau membelinya. Selanjutnya, bentuk kerjasama atau penggabungan badan usaha diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada trust, yaitu perleburan beberapa badan usaha menjadi sebuah perusahaan yang baru sehingga diperoleh kekuasaan yang besar dan monopoli. Selanjutnya kartel, yaitu bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan, memperkecil kondisi persaingan, dan memperluas atau menguasai pasar. Yang ketiga, penggabungan beberapa badan usaha dengan jalan meleburkan diri menjadi satu perusahaan baru. Jadi, merger identik dengan trust. Selanjutnya, holding company, yaitu suatu PT yang besar yang menguasai sebagian besar share atau saham perusahaan lainnya, meskipun secara yuridis badan usaha yang dikuasai tetap berdiri sendiri, namun diatur dan dijalankan sesuai dengan kebijakan PT yang menguasai. Selanjutnya, concern. Sebenarnya concern sama halnya dengan holding company, yakni memiliki sebagian besar saham-saham dari beberapa badan usaha. Perbedaannya ialah holding company sering berbentuk PT, sedangkan concern sering dimiliki perseorangan, yakni seorang hartawan yang memiliki modal yang amat besar. Selanjutnya, corner and ring atau corner dan ring. Penggabungan beberapa badan usaha yang tujuan mencari keuntungan besar dengan cara menguasai penawaran barang untuk memperoleh monopoli dan menaikkan harga. Berikutnya, sindikat, kerjasama sementara oleh beberapa badan usaha untuk menjual atau mengerjakan suatu proses produksi. Selanjutnya, joint venture, yaitu penggabungan beberapa badan usaha untuk mendirikan suatu bentuk usaha bersama dengan modal bersama pula, dengan tujuan untuk menggali kekayaan alam dan mendidik tenaga ahli untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Berikutnya, production sharing, yaitu kerjasama bagi hasil antara pihak-pihak tertentu. Dan yang terakhir, waralaba atau franchise, yaitu sistem usaha yang tidak memakai modal sendiri. Artinya, untuk membuka gerai waralaba cukup dengan menggunakan modal milik investor lain. Sekian presentasi dan juga penjelasan yang kami sampaikan mengenai penggabungan usaha. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.